Di barak militer, Kapten melempar sebuah granat ke seorang prajurit baru. Prajurit baru menjadi panik. Aduh! Ledakan keras menakuti semua orang. Tapi pria ini tersenyum secara misterius. Prajurit baru belum tenang kembali. Kapten melemparkan granat lain ke arah mereka. Membuangnya. Wanita ini takut banget. Dia tak tahu melakukan apa. Saat ini, seorang pria melari ke arahnya. Berikan padaku. Berikan padaku. Cepat, cepat. Mereka berdua berebut lama. Pada akhirnya granat itu jatuh. Semua orang panik. Berbaring. Prajurit baru yang bernama Silei berani banget. Dia menggunakan tubuhnya untuk menutupi granat. Untuk menghindari menyebabkan kelukaan pada semua orang. Melihat ini, banyak orang lain bergegas. Situasi ini tak bagus. Banyak orang telah melari ke jauh. Kapten masih sabar banget. Para prajurit ini menutupi matanya. Tunggu granat itu meledak. Namun udah lama banget, granat itu belum meledak. Silei pingsan. Pria yang duduk dalam mobil menyaksikan adegan yang dramatis ini. Dia hanya tersenyum aja lalu turun mobil. Ternyata inilah hari pilihan pasukan khusus. Kedua kapten sepertinya sudah tahu siapa yang harus mereka pilih. Baik, baiklah. Ayo berdiri. Granat itu palsu aja. Aduh. Setelah tahu granat itu palsu aja, para prajurit lega dada banget. Mereka menyalahkan kapten karena begitu kejam. 024, berdiri. Palsu aja. Ayo, ayo, ayo. Berdiri. Ayo, berdiri. Jangan sentuh dia. Melihat Silei berbaring diam, sang perawat wanita dengan cepat datang untuk memeriksa. Semuanya membantu Silei berdiri. Baoku yang di samping Silei terus membangunkannya. Namun Silei masih diam. Saat ini, semua orang takut banget. Silei. 025. Biar saya memeriksa dia dulu. Setelah memeriksa, dia mengkonfirmasi Silei dalam keadaan koma. Jadi Baoku telah tekan field room-nya. Namun Silei masih tak bergerak. Banyak orang berbaring di atas dia. Dia pasti pingsan. Pria ini merasa bahwa kali ini mereka sedikit berlebihan. Di sini, semua orang telah mencoba banyak cara. Namun Silei masih pingsan. Sang perawat juga tak tahu melakukan apa. Satu titik kemudian, Baoku punya ide. Coba RJP. Sang perawat diam aja. Tak seorang pun mau menghilang cium pertamanya dengan Silei. Baoku pikir sedikit. Dia memutuskan untuk mengorbankan cium pertamanya. Setelah ragu-ragu sedikit, Baoku perlahan menundukkan kepalanya. Ayo hati-hati, para gangster ini sedang menentang pasukan khusus. Bajingan, kaptenmu datang, aku masih tidak takut. Ternyata 30 menit yang lalu, kapten menyetujui permohonan cuti untuk Silei. Jadi Silei bisa pulang kampung halamannya yang jauh dari kota 2000 km. Saat sampai desa, dia melihat mobil BMW yang bergerak dengan kecepatan 200 meter per detik. Orang itu sombong banget. Saat ini, seorang siswa sedang lewat jalan. Silei bingung. Dia segera bergegas menyelamatkan siswa itu. Aduh. Untungnya, Silei awalnya adalah pasukan khusus. Dia tak terluka sedikit pun. Tindakannya membuat semua orang kagum banget. Saat Silei mau pergi, para gangster itu turun dari mobil untuk mengacaukannya. Hei hei hei. Kamu tak mau hidup lagi kan? Namun saat Silei tanya mereka, kenapa mengemudi dengan kecepatan tinggi? Sikapnya bahkan sombong banget. Oh. Dengarkan. Ayo, kamu berani berbicara dengan serius dengan aku. Silei tidak ingin berdebat dengannya. Karena dia sedang kenyang. Silei mau pergi. Tapi para gangster telah menghentikannya. Ternyata, pria gemuk ini adalah gangster yang terkenal di daerah. Dia bingung banget saat tahu Silei tak tahu siapa dia. Silei tak peduli padanya. Dia langsung pergi. Namun seorang telah mendorongnya. Pria gemuk itu mengacaukan dengannya.
Anjing, kamu mau pergi kan? Tak bisa. Kamu harus ganti rugi untukku. Saat ini, Silei marah banget. Namun dia masih berbicara dengan pria gemuk itu secara tenang. Di mana mobil itu rusak? Tak usah cek. Membayar uang aja. Kenapa kamu berkata omong kosong begitu? Si gangster mengatakan dia adalah kebenaran. Dia juga bilang mobil BMW ini adalah istrinya. Silei telah berbaring di atasnya. Hal ini membuat istrinya takut. Jadi Silei harus ganti rugi. Silei tak bisa tahan lagi. Omong kosong. Kamu terlalu keras kepala. Siapa Tuan Long? Kamu bahkan tidak tahu. Bagaimana kamu bisa tumbuh? Para gangster bully Silei. Mereka terus menghinanya. Saat ini, Silei tak bisa tahan lagi. Dia langsung berkata, "Gimana kalau aku tak ganti rugi untukmu?" Oh begini aja. Biar polisi menyelesaikan hal ini. Saat dengar kata polisi, si gangster tersenyum aja, dia bilang ayahnya dan polisi adalah teman dekat. Polisi tak bisa melakukan apa. Pada saat ini, seorang pria bertopi berdiri di belakang. Ambil kertas identitas Silei. Dialah pasukan khusus. Si gangster membaca kertas itu. Dia mulai mengejek Silei. Dia tertawa mengatakan bahwa pasukan khusus adalah idiot. Anjing, kaptenmu datangku masih tak takut. Dihinakan oleh si gangster. Silei pikir dia tak usah berkata dengannya. Dia menyuruh gangster itu untuk mengembalikan surat identitasnya. Tapi si gangster menjatuhkannya ke tanah dan menginjak-injaknya. Dia berkata jika Silei tidak membayar hari ini, dia akan merobek surat identitasnya. Dia meraih baju Silei. Silei tak bisa tahan lagi. Dia memutuskan untuk melawan mereka. Dia bisa dengan mudah mengalahkan 5 orang sendirian. Orang-orang yang penasaran mengelilingi mereka untuk melihat. Banyak orang memuji Silei. Si gangster dipukuli sampai minta ampun. Dia berjanji untuk memberi hadiah untuk meminta maaf kepada Silei. Silei menyuruh si gangster mengambil kertas identitasnya. Bersihkannya. Iya, bersihkan. Silei mengambil kertas. Namun dia masih marah banget. Sebelum pergi, Silei bilang, "Lencana militer sangat terhormat. Tak bisa terkotor. Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok adalah kerabat warga negeri. Kamu harus menghormat." Tidaan Silei keren banget. Hal ini telah memakan waktunya. Jadi dia harus pulang rumah cepat. Sampai rumah, dia mengetuk pintu terus-menerus. Namun tak seorang pun membuka pintu. Tetangga dengan cepat menjelaskan kepadanya bahwa orang tuanya dipukuli oleh para gangster sampai pingsan. Mereka sedang berada di ICU rumah sakit. Silei segera pergi ke rumah sakit. Dia pikir dia sedang menjaga negerinya. Namun dia tak bisa menjaga keluarganya.